Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi kali ini saya melanjutkan materi yang sebelumnya terkait dengan analisis resiko atas project cash flow. Dan di bagian yang ketiga kita akan membahas mengenai real option. Jadi kalau kemarin kita sudah menganalisis resiko di awal mau melakukan project ya. Kalau sekarang kita membahas mengenai evaluasi dan analisis resiko pada saat project itu sudah dilakukan. Oke, di sini real option itulah kesempatan untuk mengubah project cash flow stream ya setelah project itu mulai. Real option di sini ini sesuatu yang memang nyata bahwa dalam sebuah project ada kecenderungan dan ada selalu perubahan yang terjadi setelah project tersebut dilakukan. Misalnya kita ingin membangun rumah. Misalnya kita ingin membangun rumah 1 lantai. Ternyata pada saat sudah mulai kita dapat tambahan dana yang banyak. Kita masih bisa mengubah menjadi 2 lantai. Dan seterusnya kita sebut dengan real option. Artinya pada saat project itu sudah mulai, maka kita masih ada kesempatan untuk melakukan perubahan atas project cash flow-nya kalau di sini. Oke, ada 3 jenis ya terkait dengan real option. Ada timing option, ada expansion option, ada contract shutdown, dan abandonment option. Timing option ya di sini adalah opsi untuk delay atau menunda ya, di sini menunda sebuah project sampai dengan estimated future cash flow itu more favorable. Contohnya seperti ini. Pada 2019 sebuah perusahaan mulai membangun sebuah apartemen dengan asumsi perekonomian itu kan normal. Tapi ternyata di 2020 ada kasus COVID-19 yang menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, perusahaan menjadi lesu, pertumbuhan ekonomi turun. Dengan melihat hal ini, maka perusahaan tadi akan mengestimasi lagi apakah menguntungkan atau tidak. Oh, ternyata tidak menguntungkan. Makanya mungkin dia akan berhenti dulu. Proyeknya saya berhentikan nanti sampai dengan misalnya COVID-19 sudah hilang. Pada saat COVID-19 sudah hilang, kita lakukan estimasi lagi, menguntungkan atau tidak. Kalau menguntungkan, kita lakukan. Kita lanjutkan project tersebut. Kita sebut dengan timing option. Sedangkan expansion option di sini adalah option untuk meningkatkan skala dan skop dari investasi ya, untuk merespon permintaan yang nyata ya, permintaan yang sudah terjadi. Contohnya seperti ini. Pada saat seseorang ya, dia bangun satu tempat makan, ternyata demand atas produk tersebut ya, warung makan tersebut itu sangat tinggi. Pada saat dia ngitung dengan kondisi atau size dan skala saat ini, perusahaan itu rugi. Namun dengan pertimbangkan demand yang sangat tinggi, maka perusahaan itu bisa menambah lagi perusahaan. Ternyata pada saat dia bangun 10 cabang, ternyata dengan estimasi demand yang sama, perusahaan malah menguntungkan, mendapatkan benefit. Maka perusahaan mending dia bangun 10 daripada bangun 1. Kita sebut dengan expansion option. Yang ketiga adalah contract shutdown dan abandonment option. Ini adalah pilihan ya, option untuk slow down production. Kemudian halt production temporarily ya, kita berhentikan dulu, dan kita stop produksi permanen. Jadi dalam kondisi seperti ini ya, misalnya tadi contohnya dalam kondisi COVID-19 tersebut, kemudian perusahaan misalnya sedang membangun apartemen ya,
ternyata setelah 2020 akhir kok nggak ada perkembangan terkait COVID-19, maka perusahaan ada kemungkinan untuk slow down production atau berhenti usaha dulu untuk sementara waktu, atau malah stop production secara permanen. Kita nggak lanjutkan project apartemen di sini. Ini kita sebut dengan real option. Contoh yang pertama terkait dengan option to expand. Nanti untuk contoh yang timing dan kontak ada di video yang lainnya. Jadi kita fokus yang yang dipersyaratkan dalam mata kuliah kali ini dulu, yaitu mengenai expand dulu. Nanti tambahannya saya akan tambahkan di timing ya, timing kemudian yang terakhir. Oke. Ya seperti ini. Jika ada pikiran bahwa 40% kesempatan bahwa proyek akan menguntungkan, dan 60% kesempatan bahwa proyek unfavorable receive. Berapa NPV dari sebuah proyek ya? Jika perusahaan itu akan menambah 10 restoran lagi, dengan syarat produk tersebut itu akan diterima oleh masyarakat. Ini seperti ini bangun restoran ya. Kalau misalnya dia bangun satu itu dengan initial outlay-nya adalah 20,4 ya. 20,4 ya. Di sini 20,4 ya. Kemudian 20,4 ya. Ada 40% kesempatan bahwa dia akan menguntungkan ya, proyek tersebut menguntungkan. Kalau dia menguntungkan, maka perusahaan ya itu akan menambah 10%. Asumsinya bahwa demand atas produk tersebut tinggi. Jadi dia tahu kalau bangun satu restoran itu dia akan 40% tuh dia akan favorable, namun walaupun favorable kemungkinan dia akan rugi. Oke? Karena biayanya sangat besar. Namun kalau dia bangun 10, ada kemungkinan dia akan untung. Namun pada saat dia ada 60% unfavorable di sini, maka jangan bangun lagi. Kalau misalnya dia mempertahankan satu perusahaan karena ada 60% unfavorable, NPV-nya dia hanya akan ketemu negatif 1.600.000. Tapi kalau dia favorable 40%, NPV-nya itu hanya 800. Oke. Jadi sebuah project initial outlay-nya 2,4, 40% itu favorable, NPV-nya itu hanya 800. Namun kalau dia adalah diterima oleh masyarakat, dia boleh nambah 10 lagi. Oke. Sedangkan dia bisa bikin 10 lagi. Kemudian pada saat unfavorable ya, karena dia unfavorable ya, maka NPV-nya di sini kan negatif nih, maka dia tidak akan bangun lagi. Dia akan NPV 1,6 juta. Bagaimana kita bisa menentukan apakah kita mau menerima expand atau tidak? Oke. Jadi di sini asumsinya di sini adalah pada saat favorable receive ya, maka akan mendapatkan annual cash flow itu 320.000. Sedangkan jika unfavorable, dia akan dapat 80.000. Probabilitasnya 40%. Favorable-nya discount rate-nya 10. Oke, karena itu kita akan menghitung ya, NPV-nya jika hanya bangun satu ya. Karena dia ini perpetuity, maka ya free cash flow dibagi dengan R, 320 dibagi 10 dikurangi 2.400.000, ini adalah inisial outlay-nya. Akan ketemu 800.000 di sini ya. 2,4 inisial outlay-nya. Kemudian kalau misalnya tidak favorable receive yang diterima oleh masyarakat atau rugi ya, dia 80.000 dibagi dengan 0,1 dikurangi 2.400.000
ketemu 1.600.000 minus. Karena kita dapat membuka 10 restoran lagi, ya, asumsinya tadi favorable receive, maka akan menjadi 10 dikalikan dengan 40% dikalikan 800.000 ditambah satu kantor, kalau rugi kan kita tidak menambah ya, dikalikan 60% dikalikan minus 1.600.000, ketemunya positif 2240.000. Artinya kalau misalnya tanpa option expand, ya, kita hanya akan rugi, ya, NPV kita sebesar minus 640.000, yaitu 800 kalikan 40% ditambah dengan 1.600 kalikan 60. Di sini kan kita sebutkan expected NPV ya. Jadi sigma dari probabilitas dikalikan dengan NPV-nya. Kalau expected cash value tadi kan sigma dari probabilitas dikalikan dengan free cash flow. Kalau di sini expected NPV value-nya ya, expected NPV-nya. Oke. Namun kalau kita bisa menambah 10, maka hasilnya kan di sini hasilnya 10 dikalikan 0,4 dikalikan 810 ditambah dengan satu perusahaan dikalikan dengan 0,6 dikalikan 1.600.000 minus. Ketemunya 240. Artinya perusahaan ya, kalau misalnya ada opsi untuk expand, lebih baik dia membangun 10 restoran. Oke. Demikian mengenai real option terkait dengan expand option ya, expansion option. Untuk yang timing dan kontrak shutdown nanti akan saya bikin videonya di bagian 4 atau bagian 5 berikutnya. Oke. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.